Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan kembali bersama-sama. Berkati kami sepanjang merenungkan firman-Mu supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Ini doa kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam renungan malam hari ini yang terambil dari Yakobus pasal yang kedua. Yakobus 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kata iman bukanlah menjadi kata yang asing lagi bagi kita orang percaya pastinya. Karena kita orang percaya hidup oleh karena iman. Namun dalam perenungan kita malam hari ini, ada hal menarik mengenai iman yang dikatakan oleh Yakobus. Jika kita berbicara mengenai iman, tetapi tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai, hal itu adalah sia-sia. Makanya di sini Yakobus memberi surat Yakobus diberi judul "Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati." Bapak Ibu yang terkasih, di sini Yakobus menulis surat yang ditujukan kepada orang-orang yang sekalipun mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya sama sekali tidak mirip seperti hidup orang Kristen. Artinya apa? Mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi dalam tingkah lakunya, gaya hidupnya, keseharian mereka tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Hanya sekedar di identitas saja atau Kristen KTP katanya. Nah, maka dari itu di sini Yakobus ingin menekankan bahwa pentingnya di dalam kehidupan Kristen yang namanya keselarasan di dalam iman dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika kita berbicara tentang iman, iman itu bukan hanya sekedar dalam ucapan, bukan hanya sekedar di mulut atau di dalam perkataan kita, namun harus diwujudkan ke dalam gaya hidup kita orang-orang percaya, Bapak Ibu.
Makanya di sini saya melihat ada 3 hal yang Yakobus mau jelaskan mengenai iman tanpa perbuatan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, di sini Yakobus mau menegaskan bagaimana iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Di sini juga Paulus memberikan suatu pertanyaan retoris di ayat 14. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Bapak Ibu yang terkasih, iman tidak bisa menyelamatkan jika tanpa disertai dengan perbuatan. Tetapi bukan berarti keselamatan itu karena ada perbuatan. Untuk menegaskan hal ini, Bapak Ibu, Yakobus di sini menggunakan bentuk pertanyaan retoris yang menghendaki jawaban tidak, yaitu ada di akhir ayat 14. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, di sini menandakan suatu pertentangan di mana jika seorang berkata bahwa dirinya punya iman, tapi iman itu tidak dilakukan, maka iman itu pasti tidak menyelamatkan dia. Kemudian Bapak Ibu, untuk ini di sini Yakobus juga memberikan suatu ilustrasi dari ayat 15 sampai 16. Saya sedikit bacakan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Bapak Ibu yang terkasih, ini menunjukkan orang yang hanya sekedar pandai berkata-kata, tapi tidak mau melakukan apa-apa. Ini sama sekali tidak ada gunanya. Dia hanya berkata di sini, ayat 15, dia hanya berkata, "Selamat jalan," ayat 16, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang." Dia tidak memberikan pakaian kain kanas, dan dia juga tidak memberikan makanan. Artinya hanya sekedar kata-kata. Boleh kita memberikan suatu perhatian, kasih dengan kata-kata, tapi alangkah lebih baik ketika kita melakukan sesuatu itu dengan adanya juga perbuatan. Itulah yang dikehendaki Yakobus kepada orang-orang yang mengaku Kristen. Karena pada dasarnya orang-orang yang merupakan tujuan daripada surat Yakobus ini tidak terlalu mementingkan yang namanya perbuatan baik. Mereka hidup dengan acuh tak acuh terhadap orang lain di sekitar mereka. Nah, lalu yang kedua, Yakobus juga berkata bahwa iman seperti itu, dalam tanda kutip, iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong. Kita bisa perhatikan di ayat 17, ayat 20, dan juga ayat 26. Bapak Ibu, ini tidak berarti bahwa mula-mula imannya ada atau hidup lalu menjadi mati, melainkan bahwa pengakuan orang itu adalah pengakuan yang kosong. Dan jenis ini menunjukkan bahwa orang itu sebetulnya sama sekali nggak punya iman. Karena itu imannya nggak bisa ditunjukkan. Imannya adalah kosong. Dia tidak melakukan apa-apa, lalu dia mau menunjukkan apa? Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, Yakobus menyamakan iman itu, ini agak sedikit keras juga. Makanya di sini di ayat yang ke-19, sini Yakobus menyamakan iman yang tanpa perbuatan itu sama seperti imannya setan atau imannya iblis. Saya bacakan sedikit ayat 19. "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Kepercayaan terhadap adanya satu Allah adalah kepercayaan yang benar, Bapak Ibu. Tetapi bagi setan, kepercayaan akan adanya satu Allah itu sama sekali tidak menghasilkan hidup yang benar. Kepercayaan itu hanya menyebabkan ia gemetar, dikatakan di ayat 19. Artinya gini, kalau kita percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu benar. Tapi setan juga percaya itu. Bahkan kepercayaan setan atas Tuhan adalah satu-satunya Juru Selamat membuat dia hanya sekedar gemetar. Tapi setan tidak melakukan perbuatan baik. Jadi ketika kita hanya berkata, "Aku percaya Tuhan Yesus," tanpa ada suatu perbuatan yang baik, ya bisa dikatakan kita sama seperti imannya setan, yang hanya percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya, tapi tidak mau melakukan perbuatan baik. Nah, jadi di sini Yakobus cukup tegas akan hal ini. Jadi kalau ketika orang mengaku percaya tapi tidak diiringi dengan perbuatan baik dalam hidupnya, maka ia sebetulnya bukan orang Kristen.
Makanya di sini Yakobus menekankan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang percaya, bahwa pentingnya ketika dalam beriman, orang-orang percaya yang memiliki iman itu harus disertai dengan yang namanya perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu sama seperti ketika kita juga berkomitmen untuk menjalin suatu hubungan dengan kekasih atau pasangan hidup kita yang kita cintai. Apakah cukup kita hanya berkata, aku cinta kamu? Apakah cukup hanya dengan status pacaran? Apakah cukup hanya dengan status suami istri? Tetapi dalam kehidupannya, kesehariannya, sang suami istri tersebut tidak pernah melakukan komunikasi yang baik. Sang suami istri tersebut tidak pernah mungkin pergi makan bareng, tidak pernah jalan bersama-sama, hanya sekedar status. Nah, begitu juga dengan iman. Apakah cukup kita hanya berkata-kata? Apakah cukup hanya sekedar status kita orang Kristen? Tapi kita tidak memiliki yang namanya perbuatan. Nah, ini sangat mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, harus diiringi ada namanya perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih, iman dengan perbuatan itu apakah hal yang mudah? Tidak. Saya sendiri juga mengakui bukan hal yang mudah. Tetapi kita sebagai orang percaya pasti bisa. Asalkan kita benar-benar mau percaya. Asalkan kita benar-benar mau dituntun oleh Roh-Nya. Lalu caranya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, pertama kita harus mau berkomitmen terlebih dahulu. Harus ada kemauan yang besar. Tanpa komitmen, maka tidak akan ada yang terjadi. Makanya di sini juga ada satu tokoh Alkitab yang disebutkan oleh Yakobus dalam nats ini, yaitu Abraham. Oh ya, satu lagi ada Rahab juga. Abraham dan Rahab. Abraham bagaimana dia dikatakan sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, yang dimana imannya diuji. Dia berani menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Dan itu sudah terbukti dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar kata-kata Abraham percaya Allah, tapi dia juga mau melakukan perbuatan yang nyata. Begitu juga dengan Rahab, yang mengaitkan tali kirmizi menunjukkan imannya pada perkataan para pengintai tersebut ya. Yang secara tidak langsung itu juga merupakan janji Tuhan kepada Rahab. Karena iman dan pengharapan itu dia taruh kepada Allah. Dia percaya dan disertai dengan tindakan nyata, maka dia mengalami penyelamatan. Nah, pelajaran dari hidup Rahab juga sudah jelas. Iman yang disertai tindakan selalu juga membuahkan hasil. Yang akhirnya Rahab pun diselamatkan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah membuktikan bagaimana iman dengan perbuatan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sesungguhnya tidak dimaksudkan hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai kebenaran yang bisa mengubah hidup kita orang percaya. Kebenaran itu akan menjadi nyata ketika kita semua mau menerapkannya. Kita sering didorong untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari. Hal itu sangat baik, tetapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai tujuan akhir. Sebagai tindak lanjutannya, kita perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk mau dan bisa menerapkan kebenaran itu secara praktis dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Dengan demikian, firman itu menjadi daging dalam diri kita, membentuk kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Sehingga kita menjadi orang percaya yang mau beriman dengan penuh dan disertai dengan perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini supaya kami umat-umat Tuhan diajarkan dan diingatkan kembali. Kami harus memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Kami tahu ini tidak mudah. Berkatilah kami, kuatkan kami, mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami terus diingatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang percaya hanya sekedar tahu beriman, tapi kami juga mau berbuat baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami, berkati kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.